Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanni Mahendra Dharma. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan apa itu usaha eh, atau bisnis di bidang transportasi darat, laut, dan udara pada mata kuliah analisis biaya logistik. Bisnis logistik transportasi darat di Indonesia menghadirkan peluang besar dengan pertumbuhan yang pesat. Untuk menangkap peluang yang besar, maka ada beberapa faktor, yaitu memahami kebutuhan dasar, infrastruktur yang memadai, menawarkan layanan yang berkualitas, serta memanfaatkan teknologi. Dengan strategi yang tepat, bisnis logistik transportasi darat dapat berkembang pesat dan meraih keuntungan yang signifikan. Dalam inovasi dan kreativitas para pembisnis, kita bisa melihat bahwa banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil untuk memulai usaha bisnis di transportasi darat, seperti jasa ekspedisi pengiriman, bisa pengiriman barang atau pengiriman penumpang seperti ojek yang sekarang ini sudah terkenal ojek, atau distribusi barang, atau rental mobil yang menyewakan berbagai jenis kendaraan, dan yang lain-lain. Transportasi udara memiliki banyak peluang yang didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan mobilitas global, perkembangan teknologi, dan konektivitas yang semakin luas. Dengan Indonesia yang termasuk ke dalam pertumbuhan pasar yang sangat pesat, dengan semakin banyak orang melakukan perjalanan udara untuk tujuan bisnis, pariwisata, dan kepentingan pribadi. Meningkatnya permintaan akan penerbangan regional dan sementara penerbangan kargo menjadi sangat penting dalam mendukung perdagangan internasional dan e-commerce. Peluang bisnis transportasi udara yang dimana manajemen armada yang efektif dapat mendukung biaya operasional, sementara optimal rute penerbangan membantu menghemat bahan bakar dan waktu. Jadi, transportasi udara merupakan pendorong utama pariwisata global dengan meningkatkan jumlah pariwisata yang menggunakan layanan kontribusi terhadap ekonomi lokal melalui terciptanya lapangan kerja, meningkatkan aktivitas bisnis, dan mengembangkan infrastruktur yang sangat signifikan. Mengingat peran penting transportasi laut dalam perdagangan internasional. Nah, beberapa dari peluang yang bisa kita lihat dari transportasi laut khususnya kapal niaga diantaranya yang pertama, pertumbuhan perdagangan global. Nah, dengan meningkatnya perdagangan internasional, permintaan untuk transportasi barang melalui laut juga meningkat. Kapal niaga menjadi tulang punggung bagi pengangkutan barang antar negara. Yang kedua, keuntungan ekonomi skala, di mana kapal niaga yang besar mampu mengangkut lebih banyak barang dengan biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan transportasi darat atau udara. Nah, yang terakhir, e-commerce dan perdagangan elektronik. Pertumbuhan e-commerce global meningkatkan permintaan untuk layanan pengiriman cepat dan efisien, termasuk melalui laut. Secara keseluruhan, dengan perencanaan yang tepat, investasi dalam teknologi modern dan strategi yang jelas, bisnis transportasi laut, khususnya kapal niaga, bisa menjadi peluang usaha yang sangat menguntungkan. Dalam dunia perkapalan, ada begitu banyak jenis kapal yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti contohnya kapal niaga. Kapal jenis ini mempunyai berbagai bentuk, ukuran, dan fungsi yang berbeda-beda. Sesuai namanya, kapal niaga memang lebih banyak ditunjukkan untuk keperluan perdagangan. Selain mengangkut penumpang, kapal ini memiliki fungsi untuk mengangkut barang. Nah, berikut kapal-kapal niaga yang belum banyak diketahui. Seperti kapal tongkang. Kapal ini digunakan untuk keperluan pembawa barang seperti kayu, hasil tambang, dan alat-alat berat. Kapal roll ataupun roll on, roll off. Kenapa kapal ini disebut roll on dan roll off? Dikarenakan sisi depan dan sisi belakang kapal tersebut dapat terbuka sehingga kapal dapat memuat mobil ataupun kendaraan lainnya. Kapal kargo diperuntukkan untuk peti kemas. Kapal pesiar untuk melakukan pelayaran dengan tujuan hiburan ataupun trip-trip hiburan. Kapal tanker. Kapal ini merupakan jenis kapal untuk mengangkut muatan cair seperti minyak, gas alam cair, dan bahan-bahan kimia. Kapal bulk carrier.
Kapal ini juga disebut dengan kapal bulk carrier, juga merupakan jenis kapal niaga yang didesain khusus untuk pengangkutan barang yang tidak memerlukan pengemasan. Seperti contohnya tadi, pengemasan peti kemas. Kapal ini tidak memerlukan hal tersebut. Mirip seperti kapal tongkang, kapal ini juga banyak difungsikan untuk memuat berbagai barang yang dibutuhkan daya angkut yang besar seperti batu bara, semen, hasil pertanian, biji-bijian, dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari kami. Penjelasan mengenai peluang bisnis dan transportasi yang ada di darat, laut, dan udara. Semoga penjelasan ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin.